Di sini diketahui ada 3 buah muatan. Muatan 1 bernilai positif 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Muatan kedua bernilai positif 3 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan muatan ketiga bernilai 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak antara muatan 1 dan muatan 2 sejauh 3 meter. Dan jarak antara muatan 2 dengan muatan 3 sejauh 2 meter. Di sini yang ditanyakan adalah berapa besar gaya yang dialami oleh muatan Q1. Pertama, kita harus menentukan dulu kemana arah dari Q1. Arah gaya dari Q1 akan dipengaruhi oleh muatan Q2 dan muatan Q3. Pertama, kita akan cari dulu arah Q1 terhadap Q2. Nah, ini Q1 dan Q2 sama-sama bermuatan positif, sehingga gaya pada Q1 ini akan saling tolak-menolak. Jadi arahnya ke kiri, karena dia akan menjauhi Q2. Ini kita bisa tuliskan sebagai F12, gaya yang dialami oleh muatan 1 terhadap muatan 2. Selanjutnya kita lihat lagi Q1 terhadap Q3. Q1 bermuatan positif, Q3 bermuatan negatif, sehingga mereka akan saling tarik-menarik. Jadi gaya Q1 terhadap Q3 akan mengarah ke kanan, artinya Q1 akan mendekati Q3. Ini kita bisa tulis sebagai F13. Setelah kita menentukan arahnya, kita bisa menuliskan rumusnya F1. Nah, ini kenapa F1? Karena di sini yang ditanya adalah gaya di muatan ke-1. Jadi kita tulis F1. F1 sama dengan, di sini ada 2 gaya dengan arah yang berbeda. F13 mengarah ke kanan dan F12 mengarah ke kiri. Kita bisa tulis F13 yang bernilai positif dan F12 yang bernilai negatif. Karena F13 mengarah ke kanan, sedangkan F12 mengarah ke kiri. Jadi F1 itu sama dengan F13 dikurang F12. Pertama kita akan cari berapa besar gaya muatan 1 terhadap muatan ketiga. F13 rumusnya adalah K dikali Q1, karena ini Q1. Kemudian kita kali dengan Q3, karena ini Q3, dibagi dengan R13 pangkat 2. Nilai K atau artinya adalah konstanta dielektrik. Ketetapan nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan besar muatan di Q1 sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 6. Dikali lagi dengan besar muatan Q3, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita bagi dengan R, itu artinya jarak. R13 artinya jarak muatan 1 dengan muatan 3. Jaraknya ini. Kalau Q1 dan Q2 3 meter, berarti Q1 ke Q3 sejauh 3 tambah 2, 5 meter. Kemudian kita pangkatkan 2. Ini kita bisa sederhanakan. Jadi 9 dikali 2 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 dibagi dengan 5. Nah, jadi ini hasilnya 3,6
dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Ingat, satuan dari gaya adalah Newton. Jadi ini kita bisa tulis di sini 3,6 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita kurang dengan F12. Rumusnya sama seperti tadi, K dikali Q, tapi karena ini muatan 1 dan muatan 2, jadi ini Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Nilai K tadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan muatan 1 yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 6 dikali lagi dengan besar muatan di Q2 yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 6. Kita bagi dengan jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu 3 meter. Ini kita pangkatkan 2. Ini kita bisa sederhanakan. Sisa 9 dikali 2 kali 10 pangkat ini 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 dibagi 3. Jadi ini karena perkalian, maka pangkatnya ini kita jumlahkan 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6. Ini kita sederhanakan, sisa 3. Jadi ini hasilnya 6 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Ini kita bisa tulis 6 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi di sini hasilnya minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, tanda minus di sini hanya menunjukkan arah. Jadi cukup hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 Newton.